Halo, selamat bertemu kembali di channel belajar servis laptop Abah Mayana. Kali ini saya dapat servisan sama seperti video pertama saya, Acer 4752. Cuman kali ini kasusnya sedikit berbeda. Dia tidak tampil ke internal LCD. Kalau ke eksternal dia bisa tampil. Dan yang bermasalah sebetulnya kalau kondisi seperti itu, yang pertama dicek adalah LCD panel LCD-nya. Yang nomor 2 adalah flexi. Dan setelah dicek kedua-duanya bekerja dengan baik. Kita coba. Kita akan coba selesaikan masalah ini, mudah-mudahan bisa solve. Simpan di sini. Biasanya saya menyimpan komponen kecil-kecil itu di apa ini namanya, lakban kertas ini, biar tidak lari. Baik, kita coba sekarang. Oh, saya belum pasang switch on-nya. Dimana kah dia? Switch on, ini dia. Dia bisa di on tapi tidak tampil. Tap. Nah, dia nyala cuman ngeblank putih begini, tidak bergambar. Dan kalau dilihat dari ampere di sini, dia hampir sampai 0,9, artinya hampir semua komponen itu bekerja dengan baik. Prosesor, RAM, EC semua sudah terdistribusi tegangan dengan baik dan bekerja dengan baik. Terlebih jika kita coba ke eksternal monitor, dia tampil. Dan yang bermasalah bukan LCD. Ini kadang lap juga begini. Tapi dia sempat nyala dan kemudian gelap. Kita akan coba melakukan pengukuran kira-kira masalah di mana, karena yang pasti bukan di LED, dan juga bukan pada flexi. Kita matikan dulu. Kita cabut dulu flexinya. Untuk keamanan saja saya cabut dulu. Di sini saya sudah buka skema karena saya juga tidak hafal ini. Nanti kita akan melakukan pengukuran. Yang saya curigai itu adalah di bagian ke LCD. Nah, kaki 1 DC out bar LCD, berarti di situ harus ada 19 volt. LVDS kamera kita skip, kita akan cek. Kemudian LDV. Yang perlu kita cek, yang terutama akan nanti kita cek adalah kaki 1, 2, 3, 4, 5 itu satu jalur DC bed out LCD, dan kaki 30, 29, 30 itu LCD VDD, harusnya sekitar 3 volt di 2930 dan 19 volt di 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba tes. Kita coba ukur, bukan tes. Biar kelihatan, saya simpan di sini. Sebetulnya lebih enak berdiri agar lebih mudah. Kita capit di sini. Ini sedikit naik. Dan hati-hati jangan sampai ada yang memungkinkan untuk short, karena nanti malah tambah susah. Baik, kita on kan. Saya tadi udah cabut ini ya, flexi dan ininya untuk pengukuran. Kita coba ukur di, mudah-mudahan ini kelihatan apa namanya, avometernya. Saya set di 50 dulu karena mau ngecek kaki 1, 2, 3, 4, 5 19 volt.
Kita cek 19 volt, dan saya pakai yang jarum karena kakinya dekat-dekat dan juga harus hati-hati. Cuman untuk 1 2 3 4 5 karena satu jalur, dia Anda kena dua kaki yang bertetangga juga tidak masalah. 19 volt dia bagus, 19 volt keluarnya. Coba kaki 2 juga 19 volt, artinya masalah bukan di sini, dia cukup bagus. Yang kita cari lagi sekarang berarti LCD VDD, atau ada juga yang biasanya mengistilahkan VL VDD. Kita lihat harusnya sekitar 3 volt. Kita lihat, aduh saya menghalangi. Kalau saya pakai tangan kiri, saya khawatir konslet karena suka bergetar pakai tangan kanan menghalangi video. Jadi mudah-mudahan, aduh gimana ya, kagok. Demi video ini saya sedikit kagok. Baik, saya bantu pakai ini dulu. Dia cuma 0, berapa dia? Oh, kita ubah ke 10. Berapa? Dia cuma 1,1 kurang lebih. 1,1 volt. Sekarang kita harus lihat dia dari mana generatornya. Saya lihat di skema dulu. LCD VDD LCD VDD 3, dia asalnya dari 3D 3VS0, dari S0, artinya setelah di on baru ada, sebelum di on belum akan muncul. Di U4901 sebentar ya. 4901 saya matikan dulu karena mau dicari dulu. 4901 36 bukan daerah. 4902 49 biasanya nomornya berdekatan. Ini sudah 49 ke bawah, 59 berarti ke atas. Oh, ternyata dekat di sini. U4901 divider kayak tampaknya ini ya. Divider kita coba cek di kaki diode dividernya. Kalau dilihat di skema harus mengeluarkan 3 volt di kaki 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk inputnya itu kaki 4 dan 5. Dan nomor 2 itu ground. Maksud saya 1 dan 3 itu harus 3 volt. Nomor 2 ground. Sekarang kita coba. Saya coba ini, saya lepas saja monitor eksternal. Tadi saya lupa menunjukkan kalau di monitor eksternal ya tampil. Sekarang kita coba. Masih belum itu karena hanya melakukan pengukuran. Baik, kita on. Dia sudah on. 7590 bagus, berarti itu semua prosesor normal, RAM normal, EC normal, chipset normal. Kaki 4 dulu saya tes. Oke, dia 3,2 kurang lebih. Kaki 4 juga harus sekitar segitu, bagus. Kemudian kaki 3 dan kaki 1. Kita coba dulu dari kaki 3. Kaki 3 saya coba untuk tidak menghalangi, dia juga bagus. Sekarang kaki 1 agak sulit, saya khawatir konslet, terpaksa berdiri agar tidak menghalangi. Nah, cuman 1,1. Jadi kemungkinan yang bermasalah adalah bagian ini, bagian U49 ini. Dan kita harus coba ganti. Saya lihat dulu. Acer 2R56. Nah,
karena saya harus mencari kanibalan ini dulu. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena sudah adzan, saya harus sembahyang dulu. Nanti saya akan cari kanibalan, mudah-mudahan dapet, dan sholat juga nanti kita teruskan. Ini berapa? 25 B 56. Saya harus cari kanibalan dulu karena saya tidak punya komponen pengganti yang begini, jadi terpaksa harus cari kanibalan. Stok kanibalan saya lumayan numpuk, jadi kita pause dulu. Nanti setelah dapat kanibalan, mudah-mudahan dapat, doakan saja ada kanibalannya, nanti kita tes dan mudah-mudahan soft. Oke, kita pause dulu. Halo, sambungan dari yang tadi, karena tadi saya ngubek dulu stok stok kanibalan, dan alhamdulillah dapat ini. Nanti kita coba copot dan coba pasang di sini. Tapi sebelum itu kita amankan dulu untuk proses pencopotan. Ini juga dicopot. Oke. Saya tutup dulu sebentar. Itunya tutup ini saja karena dia plastik. Konektornya saya tutup dulu untuk mencopot yang ini. Tapi sebelum yang itu saya copot dulu yang ini nih. Mudah-mudahan kelihatan sama ininya, serinya. Ngubek banyak, cuma dapat satu ini karena saya belum tahu persamaannya dan juga tidak mencari sih tadi persamaannya. Jadi kita ganti dengan seri yang sama, mudah-mudahan ini yang ininya masih benar. Peralatan kacamata mana tadi, ini dia. Mudah-mudahan soldernya sudah panas. Sebetulnya saya tidak terlalu suka memakai flux, cuman biar cepat. Kenapa tidak suka pakai flux? Saya tidak suka dengan asap dan baunya. Asap dan baunya lumayan ini, namun kadang-kadang juga diperlukan flux. Anda lihat berasap, ini bau, ini asapnya nggak enak. Padahal fluxnya juga bukan flux yang murah, ini yang sedang. Cuman memang kalau pakai flux dia lebih cepat. Nah, ini fungsi double tip. Maksud saya slot tip atau ban kertas untuk menempelkan ini supaya tidak lari dan tidak lupa menyimpannya. Sekarang coba cabut yang ini. Untuk nyabut yang begini tidak memerlukan ini sebetulnya kacamata. Tadi dipakai karena kebiasaan saja. Ini saya tutup biar tidak terkena uap panas sehingga meleleh. Belum dikasih flux, lebih susah. Kalau yang besar-besar yang segede gini biasanya saya tidak pakai flux karena alasan yang tadi saya sebutkan. Cuman karena ini video mengingat durasi, terpaksa pakai flux biar lebih cepat copot, lebih cepat cair. Nah, asapnya kan, saya tidak suka baunya. Kasihan paru-paru saya, sudah tembakau, cairan flux pula. Wah, gawat ya. Nah, copot ya.
ini bisa kita buang saja. Kita tempel yang ini. Oh. Bandel rupanya. Saya putar agar terlihat semua kakinya menempel. Nah, dibantu kacamata bagus posisinya, tinggal kita solder. Setelah solder, tunggu dingin, tes atau ukur dulu baru tes. Ketuk sedikit. Kita matikan saja, mudah-mudahan solid, nanti bisa dinyalakan ulang. Tunggu dingin, ini bisa dilepas. Wah, tersembur rupanya. Tunggu sebentar, sambil tunggu kita lihat-lihat skema dulu. 49. Oke, mudah-mudahan keluar 3 voltnya. Bantu dengan angin dari mulut. Sudah lumayan dingin sebetulnya. Saya lihat dulu apakah solderannya sudah bagus atau tidak bagus. Kita bersihkan dulu sebelum kita tes. Wah, pembersihnya juga saya membersihkannya biasanya menggunakan thinner dan sikat, namun sikatnya entah kemana, saya pakai kuas saja. Namun ingat, kalau untuk membersihkan jangan dalam keadaan panas, minimal dalam keadaan hangat kuku itu aman. Tapi kalau panas takutnya dia belah karena pendinginan mendadak. Oke, sudah bagus, sudah tidak panas. Mungkin Anda bertanya kenapa thinner saya dalam botol. Karena kalau di tempatnya langsung, di tempat tempat thinner, habis aku dimainin, dipijit-pijitnya habis. Sekarang kita coba, kita terusin, kita sudah semua ya, insyaallah 19 volt. Kita coba ukur dulu tombol powernya kemana tadi. Tombol power kita simpan di sini. Saya sudah ganti baju dulu tadi karena memorinya keburu habis. Sudah kita cek di bawah. Oke, kita ukur dulu sebelum pakai itu. -9 dari sana bagus. Ini harus ada 3 volt, 3,3 harusnya ini sudah tampil. Kaki 29 dan 30 sudah hadir. 3,3 voltnya. PL VDD nya sudah ada, atau LCD VDD nya sudah ada. Harusnya ini sudah bisa, mudah-mudahan. Berarti tadi yang kita ganti ini tidak mati kanibalannya. Yang repot itu kalau kanibalannya juga mati.
tadi tidak saya ukur-ukurin, langsung main cabut pasang saja, dan alhamdulillah ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tampil. Bentar. Bagus. Kok merah? Ada yang salah. Ya tampil tapi kenapa merah? Kita lihat. Kurang. Oke, kita coba lagi. Kenapa merah? LDVS nya kah? Perlu pengecekan. Lah, sekarang jadi gelap. Gelap ya? Sebentar. Oke. Apa LCD-nya bermasalah kah? Nanti kita tes pakai LCD yang lain. Tapi sudah ada tanda-tanda kehidupan. Dia gelap. Dia tampil tapi gelap. Kita tes pakai LCD yang kemarin dipakai tes. Sebetulnya saya mau yang ini ngetes, teman. Kenapa begitu? Kita pakai LCD. Astagfirullah. Kita pakai LCD yang pecah. Powernya sudah dicopot. Kita pasang dengan baik dan benar, harus lurus. Sekarang kita tes, mudah-mudahan lancar. Kok gelap? Dia tampil namun gelap. Kita lihat dulu masalahnya ada di mana. Kita lihat. Kita lepas, power sudah dilepas ya. Sebentar. Ini kurang nempel tampaknya. Kita pakai solder ini aja. Solderannya seperti kurang nempel. Betul, solderannya kurang nempel. Ya, tetap panas, kita pakai yang ini. Kalau sebesar ini harusnya masih kekejar solder manual. Sementara menunggu solder panas, kita nyeruput kopi dulu, sambil berdoa dan berharap. Karena sebetulnya solder yang ini bukan soldernya buat yang kecil-kecil, ujungnya lumayan lancip juga sih. Ada sih satu kepala yang lancip, cuman karena segini masih bisa kayaknya kekejar pakai solder yang ini.
tidak terlalu kecil. Apakah dia sudah panas? Ini satu kaki belum menempel dengan baik. Kita coba lagi, mudah-mudahan. Beginilah nasib kalau kerja dengan meja berantakan. Kenapa meja saya tidak pernah rapi? Mudah-mudahan ternyata belum masuk. Apa kesembur panas ya tadi ya? Nah, akhirnya ternyata kurang connect saja, kurang masuk. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Sempat deg-degan saya sebetulnya, takut gagal. Alhamdulillah, kita coba sekali lagi. Nah, tugas selanjutnya sudah muncul, sudah normal tampaknya. Nanti tinggal selanjutnya dites pakai masukin, dirapihkan di casing, baru dites sampai window dan segalanya. Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin katakan job dan. Saya tidak akan bilang soft, job dan, karena ini tugas saya. Sedikit mengulas dari tadi kenapa saya langsung mengecek di daerah sini, karena dua hal. Pertama, dia ke monitor eksternal tampil, artinya RAM, prosesor dan lain-lain sudah bekerja dengan baik. Dan dilihat dari power supply juga menunjukkan angka yang hampir 1 ampere, artinya semua memang sudah bekerja. Jadi saya langsung melakukan pengukuran di PL VDD atau LCD, ada yang menyebutnya LCD VDD, sama di DC outbat kalau nggak salah istilahnya. Saya lihat di skema. Jadi kenapa alasan saya langsung mengukur, mencurigai di daerah situ yang bermasalah. Sebelumnya tadi sebetulnya saya sudah mengetes dulu. Yang pertama saya curigai adalah LCD-nya bermasalah. Tapi ternyata bukan dari LCD, bukan juga dari flagship. Dan akhirnya ditemukan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama saya, Abah Mayana. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan silahkan kalau mau komen, mau bertanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya, kalau kata orang Sunda, wayahnya. Nah, oke, terima kasih. Salam job dan bye.